Perkenalkan, nama saya Nabila Martia Putri. Saya akan menjawab forum pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, dengan tema sampling, itu ada studi kasus perusahaan retail online di Indonesia, yaitu Shopee, di mana perusahaan tersebut ingin melakukan penelitian untuk memahami kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepatnya. Nah, dari daftar sampling, ada 5.000 akun yang dipilih secara acak menggunakan sistematik sampling, namun hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner kepuasan, sehingga mereka menjadi subjek aktual dalam penelitian. Nah, ternyata ada masalah di mana ketika hasil riset itu menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi. Namun, ternyata setelah dianalisis, diketahui bahwa sebagian besar respondennya itu hanya berasal dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit terwakili. Pertanyaan pertama terkait dengan case ini adalah analisislah kesalahan konseptual yang mungkin terjadi dalam definisi populasi dan sampling unit pada studi Shopee. Jadi, tim riset itu eh, melakukan kesalahan karena tidak membedakan antara populasi target dengan populasi terjangkau. Nah, kesalahan tersebutlah yang menyebabkan hasil riset itu hanya bisa digeneralisasi untuk pelanggan dalam 3 bulan terakhir, bukan untuk seluruh pengguna aktif dalam 1 tahun. Ini adalah masalah yang pertama. Selain itu juga tim riset salah menentukan sampling unit, di mana tim riset itu menggunakan akun pelanggan sebagai sampling unitnya. Padahal di sini individulah yang merupakan elemen dari yang sebenarnya. Nah, hal ini tuh melanggar prinsip probabilitas yang sama dan menciptakan bias seleksi karena faktanya satu individu bisa memiliki lebih dari satu akun pelanggan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana perbedaan antara target sampel dan actual sampel dalam mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian. Jadi, validitas eksternal itu kan berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian itu dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, dalam kasus ini, target sampel yang dipakai adalah 5.000 akun yang dipilih, sedangkan aktual sampelnya adalah 3.800 pelanggan yang benar-benar merespon atau mengisi. Perbedaan antara keduanya itu menyebabkan bias non-respons, di mana sangat dimungkinkan bahwa sampel yang tidak merespon tersebut memiliki karakteristik atau opini yang berbeda. Dalam kasus ini, tingkat non-respons yang tinggi, eh, terutama dari pelanggan di rural area, menyebabkan sampel yang ada itu didominasi oleh pelanggan dari kota besar saja. Akibatnya, skor kepuasan yang tinggi mungkin hanya mencerminkan pandangan pelanggan di perkotaan. Nah, hal tersebut melemahkan validitas eksternal dan membuat hasil penelitian itu tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi pelanggan Shopee di Indonesia, karena hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan sentimen rata-rata dari populasi yang dituju. Pertanyaan yang ketiga, rancang perbaikan prosedur sampling agar hasil riset lebih representatif terhadap populasi pelanggan Shopee di seluruh Indonesia. Menurut saya, untuk membuat hasil riset itu lebih representatif, prosedur sampling itu harus diperbaiki. Contohnya dengan menggunakan metode stratified sampling atau sampling berstrata dan diikuti oleh step-step berikut ini. Yang pertama itu menurut saya tim riset tuh harus membersihkan data akun yang double karena tadi dibilang kalau satu individu bisa memiliki beberapa akun. Nah, sehingga ini untuk memastikan bahwa setiap individu itu kan nantinya hanya memiliki satu representasi. Yang kedua, populasi terjangkau itu akan dibagi ke dalam strata yang relevan, seperti misalnya pelanggan di kota besar dan pelanggan di wilayah rural untuk memberikan gambaran dari kedua eh, strata tersebut. Yang ketiga, ambillah sampel secara acak dari setiap strata sesuai dengan proporsi populasi. Misalnya pelanggan di kota besar 70% dan pelanggan di wilayah rural itu 30%. Nah, sampel 5.000 misalnya yang akan diambil itu harus mencerminkan proporsi masing-masing dari strata tersebut. Yang terakhir itu lakukan tindak lanjut terhadap adanya non-responden untuk memahami alasan mereka tidak berpartisipasi dan apakah ada perbedaan opini dari mereka. Jika pelanggan di wilayah rural mungkin tidak dapat merespon karena
kesulitan untuk mengakses kuesioner karena adanya kesulitan internet, contohnya tim riset itu lebih baik memikirkan metode pengumpulan data yang lebih mudah diakses, misalnya dengan SMS yang lebih dipahami dan terjangkau oleh masyarakat di wilayah rural. Nah, dengan step-step tersebut diharapkan hasil sampling itu bisa bisa lebih baik dan hasil riset akan lebih representatif. Yang selanjutnya, bagaimana ketidaksesuaian antara elemen unit sampling dan subjek aktual dalam proses pengambilan sampel dapat memengaruhi validitas eksternal dan keandalan generalisasi hasil penelitian kuantitatif. Ketika elemen itu tidak sama dengan unit sampling, maka akan terjadi bias seleksi karena beberapa individu memiliki peluang ganda untuk terpilih. Nah, generalisasi juga tidak dapat diandalkan oleh karena itu, karena sampel tidak lagi menjadi model mini yang akurat dari populasi. Jadi sampel tidak akan merepresentasikan dari populasi tersebut. Nah, perbedaan antara yang dipilih itu 5.000 responden dan yang yang benar-benar merespon itu 3.800 responden menciptakan bias non-respon. Nah, jika non-responden tersebut ternyata memiliki karakteristik yang berbeda, maka temuan dari subjek aktual itu akan bias dan tidak mencerminkan pandangan dari seluruh populasi. Nah, hal ini secara langsung merusak validitas eksternal karena hasilnya hanya akan berlaku untuk kelompok spesifik yang merespon, bukan populasi target yang lebih luas atau keseluruhan. Yang selanjutnya, bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip distribusi normal, termasuk central limit theorem dan strategi penanganan data tidak normal, dapat mempengaruhi validitas dan keandalan inferensi statistik dalam penelitian kuantitatif. CLT atau Central Limit Theorem itu menyatakan bahwa sampel yang cukup besar akan memiliki distribusi rata-rata yang mendekati normal, terlepas dari distribusi populasi aslinya. Nah, hal ini tuh akan menjadikan dasar untuk penggunaan uji statistik parametrik, contohnya adalah uji T atau dan regresi, dengan keyakinan tinggi bahwa inferensi kita tuh valid dan andal. Nah, jika CLT itu tidak tercapai, peneliti itu harus menggunakan uji statistik non-parametrik atau cara lainnya adalah dengan menggunakan transformasi data. Nah, kesalahan dalam menangani data yang tidak normal akan menghasilkan uji statistik yang tidak valid dan kesimpulan yang didapatkan tidak akan diandalkan atau tidak dapat diandalkan. Nah, kesimpulannya, pemahaman atas penerapan prinsip distribusi normal itu memastikan bahwa uji statistik yang kita gunakan itu sesuai dengan karakteristik data yang tersedia. Hal ini merupakan fondasi atau inti untuk memastikan kesimpulan yang kita ambil nantinya sebagai peneliti adalah valid dan dapat diandalkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana setiap tahap dalam proses sampling dari definisi populasi hingga dokumentasi berkontribusi terhadap validitas eksternal dan replikasi penelitian, serta apa konsekuensinya jika salah satu tahap tersebut diabaikan atau dilakukan secara tidak sistematis. Step yang pertama itu mendefinisikan populasi target, di mana proses ini itu menetapkan batasan yang jelas untuk siapa hasil penelitian akan digeneralisasi. Step yang kedua itu menetapkan sampling frame, di mana step ini menyediakan daftar yang akurat dan lengkap dari semua elemen populasi, yang memastikan setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jadi tidak boleh ada double seperti case pada Shopee. Yang ketiga, pemilihan metode sampling, di mana proses ini memastikan sampel yang dipilih secara acak dan representatif tersebut eh, eh, memastikan sampel dipilih secara acak dan representatif sehingga eh, validitas eksternal dapat terjaga. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi prosedur, di mana hal ini memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi studi. Nah, replikasi adalah standar untuk memverifikasi bahwa keandalan dan kevaliditas suatu penelitian tersebut bisa diandalkan. Nah, jika kita mengabaikan
atau salah menjalankan satu tahap dapat menyebabkan masalah seperti adanya bias seleksi dan bias non-respon, yang nantinya membuat hasil penelitian tuh hanya berlaku untuk sampel yang diteliti saja dan tidak bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan hasil riset tidak dapat diandalkan. Oke, sekian presentasi dari tema kali ini, tema sampling. Terima kasih.